Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Seka Arwana dari kelas C Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang bertema tentang syarat rukun wudhu dan apa saja yang membatalkannya menurut 4 mazhab, yaitu yang pertama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Baik, materi yang pertama itu syarat wudhu. Syarat wudhu ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib dan juga syarat syah. Yang pertama itu syarat wajib. Syaratnya harus berakal sehat, balik, Islam, menggunakan air suci dan air yang cukup, hadas, suci dari haid dan juga nifas, dan waktu yang sempit. Selanjutnya itu syarat sahnya. Yang pertama itu meratakan air suci ke permukaan kulit, menghilangkan sesuatu yang menghalangi air, hilangkan perkara yang membatalkan wudhu, dan juga masuk waktu untuk tayamum. Selanjutnya itu rukun-rukun wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama itu mazhab dari Imam Hanafi, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kepala. Dan yang kedua itu Imam Maliki. Yang pertama itu niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, muamalah atau tidak terputus, dan tidak menggosoknya. Yang ketiga itu Imam Syafi'i. Yang pertama itu niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan juga tertib. Dan yang terakhir yaitu Imam Hambali. Yang pertama itu membasuh muka juga, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan muamalah. Selanjutnya itu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama itu mazhab Hanafi. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, tidur yang bukan dalam posisi takamum, dan yang terakhir keluarnya sesuatu dari badan. Yang selanjutnya itu mazhab Maliki. Keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubur dan dubur, sama seperti yang tadi. Tidur yang bukan dalam posisi takamum, hilang akal karena mabuk dan tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Dan yang ketiga itu mazhab Syafi'i. Keluarnya sesuatu melalui 2 lubang, yaitu kubur dan dubur, yang bukan dalam posisi tamakam, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Dan yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Keluarnya sesuatu melalui 2 lubang, yaitu kubur dan dubur, tidak tidur yang bukan dalam posisi takamum, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, dan yang terakhir menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram dengan syahwat. Ya, itu tadi hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Menurut saya itu yang keempat-empatnya itu tidak jauh berbeda ya, cuma ada beberapa yang berbeda. Yang sisanya itu sama saja. Materi selanjutnya itu syarat rukun sholat dan hal yang dapat membatalkan sholat tersebut menurut 4 mazhab yang tadi, itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Materi pertama itu syarat sholat. Syarat sholat juga dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Yang pertama itu syarat wajib sholat, harus beragama Islam, harus sudah balik, berakal sehat, tidak dalam keadaan haid atau nifas, dan telah menerima dakwah Islam. Dan yang kedua yaitu syarat sah sholat. Yang pertama itu taharah atau bersuci, suci badan, pakaian, dan tempat untuk melaksanakan sholat tersebut. Dan yang ketiga menutup aurat. Dan yang keempat mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang terakhir itu menghadap kiblat. Selanjutnya itu rukun-rukun sholat menurut 4 mazhab yang tadi. Yang pertama mazhab Hanafi. Yang pertama itu takbiratul ihram, berdiri, membaca al-fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih, sujud, dan duduk tahayajud akhir. Kedua itu mazhab Maliki. Yang pertama itu niat, terus takbiratul ihram, berdiri, membaca al-fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, dan juga tertib. Selanjutnya itu rukun-rukun sholat menurut 4 mazhab yang tadi. Yang pertama mazhab Hanafi. Yang pertama itu
Takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih, sujud dan duduk tahiyat akhir. Kedua itu mazhab Maliki. Yang pertama itu niat, terus takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam dan juga tertib. Yang ketiga itu mazhab Syafi'i. Yang pertama itu niat, takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam dan juga tertib, sama seperti yang tadi. Dan yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Yang pertama itu takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, tertib dan doa minah. Dan materi yang terakhir itu hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita menurut 4 mazhab. Yang pertama itu mazhab Hanafi. Berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumannya atau karena keliru. Yang kedua itu membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga banyak bergerak. Yang keempat memalingkan badan dari kiblat. Dan yang kelima makan dan minum. Yang keenam berdehem tanpa alasan atau kayak gitu. Yang ketujuh itu menggerutu, terus merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras. 9 membalas ucapan orang yang bersin. Yang 10 mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. Yang selanjutnya itu mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. Selanjutnya mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. Yang ke-14 terbit matahari ketika sedang sholat subuh. 15 yaitu matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. Yang ke-16 jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Dan yang terakhir yaitu berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas atau tidak dengan disengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Yang selanjutnya itu mazhab Maliki. Yang pertama itu meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua itu menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Dan keempat tertawa terbahak-bahak. Yang kelima makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam berbicara dengan sengaja. Yang ketujuh meniup dengan mulut dengan sengaja. Yang kedelapan muntah dengan sengaja. 9 terjadi sesuatu yang membatalkan wudu. 10 terbuka aurat. 11 terkena najis. 12 banyak bergerak. 13 menambah rakaat. 14 sujud sebelum salam. Dan yang terakhir itu meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sholat sujud sahwi. Dan selanjutnya itu menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama itu karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, berbicara dengan sengaja, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap merusaknya, menukar niat atau sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian, terkena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun secara sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekurangannya atau sebab lainnya, menambah rukun secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, dan yang terakhir itu mendahulukan rukun fi'i dari yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Yang pertama itu banyak bergerak, terkena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dari rukun lainnya dengan sengaja, keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan tersebut padahal ia mampu untuk memperbaikinya, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu, ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan sengaja baik atau tidak sengaja, makmum memberi salam dengan sengaja, mendahului imam, makan dan minum, berdehem tanpa sengaja, mengeluarkan suara minimal 2 huruf, dan yang terakhir itu menangis bukan karena takut kepada Allah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.